Nah, lengkap sudah panjenengan. Beruntung panjenengan ini, bener. Ya, sehat dapat, jaminan surga dapat. Insya Allah. Nah, saya diberi amanah oleh Pak Bagus mengokohkan tauhid Islam berkemajuan. Ini materinya abot ini Pak. Pagi-pagi itu enaknya ya sembujung sambil nyanding kopi, kemudian gedang goreng atau undi-undi gitu ya. Ini materinya materi berat, baik. Tapi akan saya sampaikan saja karena ini amanah ya. Coba kita sejenak itu mencari definisi dari Islam berkemajuan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Pak Bagus yang saya hormati, Bapak Takmir Masjid Al-Ilham, panitia pelaksana kajian akad pagi Masjid Al-Ilham Wagi Sidoarjo, jamaah yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dan mari kita tetap bersyukur gitu. Tetap sabar ya, sabar dalam terus menerus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak pilihan di hari Ahad pagi ini Ibu Bapak itu kan. Di alun-alun Sidoarjo ada kegiatan Car Free Day. Di pasar-pasar bertebaran orang berjualan. Di tempat-tempat olahraga juga banyak orang berlari-larian begitu. Kita memilih duduk dan sembujung di tempat ini ya. Duduk, sembujung atau dan senden ya, itu kita pilih ya. Sehatkah? Insya Allah lebih sehat. Ya, karena apa? Ya karena kata Rasulullah, siapa yang duduk-duduk di masjid ini sambil menuntut ilmu, saling belajar Al-Quran itu kan nazalat alaihimus sakinah gitu kan ya, mendapatkan ketenangan. Masa iya Rasulullah berkata begitu, itu nggak benar gitu kan ya. Rasulullah itu benar ya. Yang disampaikan itu wahyu ya, dibisiki oleh malaikat Jibril, katakan Muhammad, mereka yang duduk sambil ngaji itu nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Apa indikator tenang itu? Yaitu tadi ya, sembujung. Nah itu indikator orang tenang. Nggak ada orang stres bisa sembujung Pak ya. Indikator yang kedua senden. Senden itu juga indikator orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Lihat Pak Bagus itu ya kan, sembujung sambil selu-selu senden gitu kan. Dan ketenangan itu memang konon adalah ya sumber kesehatan kan ya.
sumber kesehatan. Maka tidak salah panjenengan ini memilih kegiatan ini di awal pagi. Toh nanti jam 8 sudah selesai. Ya, sampai jam 8 Pak Bagus. Oh ya. Kita masih bisa olahraga, kita masih bisa aktivitas yang lain. Yang kedua kata Rasul, wa ghasiyatuhumur rahmah. Nah ini Ibu Bapak. Ya kan? Sehari 24 jam, 8 jam tidur, ya 8 jam kerja, sisa berapa Pak? 24 jam kan? 8 jam tidur, 8 jam kerja, sisa 8 jam. Untuk apa? Ibadah, Masya Allah. Ya, Al-Ilham ini yang 8 jam dipakai untuk ibadah, sholat 5 kali, masing-masing 1 jam. Ya. Masih sisa 3 jam. Pakai ngaji, dipakai menghafalkan Quran, dipakai majelis taklim. Sehingga kita ibadah sehari itu 8 jam. Jadi kalau kita wafat usia 60, diwafatkan oleh Allah meninggal dunia usia 60, itu yang ibadah berapa jam Pak? Digunakan untuk ibadah? 20 tahun. Lah akil baliknya 15 tahun. Tidak dihitung kan? Nah, jadi sisa berapa itu? 5 tahun. Bisa masuk surga. Mati 60 tahun usianya, modalnya 5 tahun ibadah. Banyak mana kira-kira dosanya sama pahalanya? Wallahu a'lam. Rasul kasih petunjuk. Rasul kasih petunjuk. Ya, kata Rasulullah, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah, kata Rasulullah. Amal terbaikmu itu nggak bisa membawamu masuk surga, kata Rasulullah. Amal terbaikmu. Wala yuziruhu minan nar, termasuk tidak bisa menghalangi dari siksa api neraka. Karena agak aneh Rasulullah ini mengatakan begitu. Amal terbaikmu itu nggak bisa membawa masuk surga, juga tidak bisa menghalangimu dari siksa api neraka. Aneh kan? Dulu aneh. Setelah kita hitung-hitung tadi, masuk akal Pak. Lewat 5 tahun. 5 tahun itu gurung tentu nak ikhlas ya. Gurung tentu ibadah itu bener gitu kan ya. Sehingga masuk akal. Bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Sahabat kritis itu tanya gitu. Maksudnya sahabat itu engkau ini kan dijamin masuk surga gitu. Kata Rasul apa? Wala ana, termasuk saya katanya. Termasuk amal-amal saya. Jadi Rasul mau mengatakan mungkin kalau dengan kalimat lain, aku iki loh amal terbaikku juga tidak bisa membawaku masuk surga. Atau dengan kalimat lain, bukan amal itu yang menjadi kunci untuk masuk surga itu. Kata Rasulullah ya. Terus apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, illa rahmatin minallah. Kecuali yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang di hadapan saya ini, insya Allah dapat garansi masuk surga. Jadi kalau kita pulang nanti dari ngaji ini meninggal Pak, sudah tidak dihisab sampai masuk surga sudah. Karena apa? Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang ngaji Quran kayak begini. Ini yang orang jarang tahu gitu ya. Dipikir ngaji ku golek ganjaran tok. Ngaji itu mencari ilmu dan lebih dari itu mencari rahmat Allah. Kapan-kapan nanti kita kaji itu. Ada berapa Pak Bagus itu untuk membuka 13 cara gitu di Quran itu untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Next time ya kita kaji itu. Wa khaffathumul malaikat. Berikutnya kata Rasulullah, enggak usah sedih, sing teko ngaji mek titik rek gitu ya. Di depan ini tidak kosong Mbak. Di depan ini ada para malaikat itu. Di sampingnya bapak baju putih itu malaikat itu di situ. Nah iya, 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 iya.
Mudah-mudahan bukan Israel ya. Kalau Israel pun tidak apa-apa. Israel pun tidak apa-apa. Loh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kenapa? Kita di majelis ilmu. Kata Rasul, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kata Rasul. Panjenengan tadi berangkat ke sini itu dicatat sebagai jihad fi sabilillah loh, Pak. Hatta yarji, sampai pulang lagi ke rumah. Makanya jangan pulang-pulang nanti. Di sini aja biar dicatat jihad terus. Ya. Nah, nanti jangan lupa sepulang ngaji baca zikir pagi. Pelengkapnya itu, Pak. Ya. Namanya Syaidul Istighfar. Hafal kan ya? Nah, coba bersama-sama. Mari, masih pagi nih ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bah-bahanya istighfar, Pak. Ya. Kata Rasul, siapa baca zikir ini di pagi hari, siang dia meninggal dunia, masuk surga. Petang dia baca ini, isya dia meninggal dunia, masuk surga. Masa ya Rasulullah bohong? Sahih hadisnya itu. Kadang-kadang kita tuh tidak seberapa percaya itu Pak dengan zikir-zikir begini ini. Nah, lengkap sudah panjenengan. Beruntung panjenengan ini, bener ya, sehat dapat, jaminan surga dapat, insya Allah. Nah, saya diberi amanah oleh Pak Bagus mengokohkan tauhid Islam berkemajuan. Ini materinya abot ini Pak. Pagi-pagi itu enaknya ya sembunjung sambil nyanding kopi, kemudian gedang goreng atau undi-undi gitu ya. Ini materinya materi berat, baik. Tapi akan saya sampaikan saja karena ini amanah ya. Coba kita sejenak itu mencari definisi dari Islam berkemajuan itu ya. Itu ya Dahlan itu temannya Hasyim Asy'ari yang kemarin datang ke Sidoarjo ya. Di sini dipakai nginep enggak kemarin Pak? Enggak ya, terlalu jauh. Ya, kalau definisinya Islam berkemajuan seperti yang kelihatan itu. Jadi faham yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah, Sunnah yang mana? Sunnah yang makbulah. Serta membuka diri pada ijtihad dan pikiran maju. Mohon maaf saya harus menyebut nama Muhammadiyah. Definisi Muhammadiyah itu kan gerakan Islam gitu kan ya. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Itu cirinya. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Nah, tajdid itu pembaharuan. Ya. Apa yang diperbaharui ya termasuk akidahnya. Akidah yang bagaimana? Akidah yang murni. Pemurnian, purifikasi, dimurnikan. Dimurnikan itu dipastikan bersih dari campuran-campuran. Itu namanya dimurnikan. Jangan sampai kecampuran, Pak. Masya Allah. Karena memang ini sangat prinsip ya. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kita. Kecuali, kalau bayangkan, dosa syirik kepada Allah. Semuanya, mau zina, mau apapun lah, diampuni oleh Allah. Kecuali menyekutukan Allah. Jadi itu menjadi prinsip bagi kita. Ini bukan soal NU, bukan soal Muhammadiyah ya. Ini soal tauhid kita, soal akidah kita. Allah pesen dan wanti-wanti. Ya. Dari Mekah umumnya orang bawa kitab, tapi Ahmad Dahlan ini pulang dari Mekah bawa biola, Pak.
Di tengah banyak orang mengharamkan alat musik segala macam, Ahmad Dahlan justru bawa biola. Dia punya filosofi. Biola itu kebetulan saya juga sedikit bisa memainkannya. Lebih sulit dari gitar, lebih sulit dari piano, lebih sulit dari saksofon, apapun alat musik yang lain. Kenapa? Karena biola itu tidak ada get-getannya, tidak ada tanda-tandanya. Kalau piano itu do-nya jelas itu. Ya. Do itu di nada C, habis C itu D, selisih 1 oktav itu kelihatan. Ya. C itu do, nah, kalau nada dasarnya C, Re-nya itu pasti D gitu. Jelas. Kalau ditekan di sini pasti C. Ditekan kan piano itu ada hitam-hitam, ada putih itu ya. Jelas. Gitar juga begitu, ada get-getannya. Sehingga kalau diletakkan do mi sol di sini itu ya C bunyinya. Ini pagi-pagi ngaji musik ini. Sampai sudah 20 tahun saya tidak pegang, takut saya lama-lama. Biola itu tidak ada, sehingga betul-betul berdasarkan hati itu, hati dan telinga yang diasah. Sehingga kalau nada dasar C itu do-nya di sini. Itu kalau meleset sedikit sudah fals, sudah tidak enak. Kalau kita melihat film apa itu, Sang Penyerah, itu kelihatan kan, bagaimana Ahmad Dahlan ini memainkan itu dan kemudian santrinya diminta untuk main. Tidak bisa ya, sudah tekan saja, ditekan betul dan memang tidak karu-karuan suaranya. Ketika Ahmad Dahlan yang membunyikan itu menghanyutkan, menenangkan, menyejukkan, orang terhanyut, orang terbawa. Begitu santrinya yang memang tidak bisa memegang sembarangan gitu kan, mestinya do, yang dia pegang adalah re misalnya, sehingga suaranya tidak mengenakkan. Apa kata Dahlan? Itulah agama. Itulah agama. Kalau tidak pas, tidak bisa enak. Maka dipilih oleh Dahlan biola, bukan gitar, bukan piano. Dipilih biola karena memang dia harus pas. Sedikit saja geser, sudah tidak karu-karuan suaranya. Sama dengan agama kita ini. Jangan main-main. Apalagi yang sedikit tadi itu berubah, itu kesyirikan. Selesai Pak. Selesai itu sudah tidak ada surga, tidak ada harapan sudah. Harus pas. Meletakkannya harus pas. Sehari itu minimal itu ada 4 kali kita baca Qul huwallahu ahad itu. Nah ini kalau ngomong pas-pasan ya. Memang bukan wajib. Kapan kita baca Qul huwallahu ahad coba? Di sholat sunnah, betul Bapak. Ya, iya kan? Pendek. Ada yang masih membaca Qul huwallahu ahad pada sholat wajib? Nggak ada, kalau Al-Ilham nggak ada ya. Nggak ada. Tadi 2 rakaat sebelum subuh kita baca itu. Itu petunjuk Rasul begitu kan. Ya sudah kita lakukan, contohnya begitu kok. Itu beragama. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad untuk qobliyah subuh. Sebelum subuh kita sholat tahajud kan? Di iftitah 2 rakaat itu sebelum kita mulai tahajudnya, iftitah 2 rakaat sama Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Nanti di witirnya 3 rakaat itu, rakaat pertama sabihis ya, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ada tempat-tempatnya, ada do, re, mi, ada tempat-tempatnya. Enggak. Itu agama, sebegitunya Rasulullah itu. Dan kita jangan bertanya untuk apa, jangan. Ya sudah, wa bidzalika umirtu, kalau memang begitu ya perintahmu, wa ana minal muslimin, ya menyerah Pak. Menyerah itu tunduk, patuh, taat, melaksanakan. Ba'diyah maghrib diulang lagi oleh Rasulullah. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu contoh gitu ya, contoh sederhana.
Bagaimana kita ini beragama. Ya, jadi ini bukan untuk gaya-gaya nama dalang biola ini. Ada maksudnya. Ya. Kalau sudah biola ini menguasai Pak, dipastikan gitar bisa, piano bisa, saksofon bisa, segala macam alat musik bisa. Ini paling sulit, ya, dan paling tua. Nah, ini almarhum. Ini soal Islam berkemajuan. Ya, kata almarhum Ustadz Najib Hamid, kata beliau, Islam berkemajuan itu harus bisa menghasilkan orang yang pola hidupnya bersih, disiplin, tepat waktu, berkualitas, dan rasional. Ya, bayangkan. Kata beliau, sayang, core value, nilai-nilai utama ini yang mengamalkan banyak justru orang lain. Ya kan? Bersih, disiplin, itu kita lihat Singapura, Jepang, ya, luar negeri lah. Ya, tepat waktu, berkualitas. Mereka bahkan jauh lebih rasional. Nah, ini kan akhlak, Pak. Akhlak itu buah dari ibadah. Ibadah yang benar itu hasil dari tauhid, akidah yang benar. Jadi pongkolnya itu di tauhid itu. Makanya Pak Bagus tidak minta saya untuk ibadah Ustadz, akhlak Ustadz, enggak. Langsung diminta ini pok-pokannya. Apa pok-pokan itu bahasa Indonesianya? Ya sudah, pusatnya gitu ya. Jadi menurut Pak Bagus kalau ini beres begitu, tauhidnya ini beres gitu. Orang kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, bertauhid maksudnya, ya, mengesahkan Allah betul-betul begitu, ya pasti nanti ibadahnya benar, gitu. Pasti itu. Jadi kalau ada orang ibadahnya salah itu dipastikan memang akidahnya belum benar. Karena menurut Muhammadiyah, mohon maaf saya menyetir lagi nama Muhammadiyah, itu memang Islam itu ya 4 itu pilarnya. 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak, 4 muamalah duniawiyah. Itu pilarnya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana itu tauhid kita ini apakah sudah bisa membawa kita kepada pola hidup yang bersih, disiplin, tepat waktu, berkualitas dan rasional. Kalau itu sudah, ya kita sudah berislam kemajuan, kata beliau almarhum ini ya. Ini Pak Profesor Mukti. Kalau tadi mantan sekretaris BWM, ini sekretaris BP Muhammadiyah. Ya sekarang sekretaris ya. Ya. Jadi memang sejak dulu di salah satu anggaran Muhammadiyah itu ada kalimat menggembirakan dan memajukan Islam. Perhatikan, menggembirakan dan memajukan Islam. Memajukan Islam itu ya tajdid itu. Sampai sekarang dipakai untuk identitas Muhammadiyah. Kata Prof. Mukti, yang dimaksud kemajuan itu yang membawa pengikutnya hidup lebih baik. Itu namanya kemajuan. Kemajuan itu adalah sebuah proses perubahan. Innal ladzina amanu wal ladzina jahadu wa hajaru. Ya. Itu prinsipnya di Al-Baqarah 218 kalau tidak salah. Iman, akidah, tauhid itu membawa orang untuk berjihad. Berjihad itu berhijrah, berubah ya. Kalau ini tauhid, akidahnya tidak membawa perubahan, maka tauhidnya belum berkemajuan itu. Ibadahnya hanya ibadah ritual, belum spiritual.
Sholat kok hidupnya masih sengsara, hidupnya masih sulit, ya. Dipertanyakan itu. Ya. Puasa kok masih emosional, dipertanyakan. Yang kedua, Islam yang terbuka, kata Profesor Mukti, baik secara pemikiran maupun secara gerakan. Karena kalau tidak terbuka, eksklusif, susah untuk mencapai kemajuan, Pak. Wis pokoknya yang ini, wis pokoknya mbah-mbahmu biyen yang ini. Wong sakmono kae ngono kabeh kok awak buatnya berubah. Nah, ini eksklusif, Pak. Tidak inklusif, anti perubahan. Orang yang anti perubahan dipastikan tidak maju. Pasti. Ya. Jadi tidak cukup amanu tetapi juga hajaru, ada perubahan. Perubahannya wajahatu dengan penuh kesungguhan gitu. Penuh kesungguhan itu ada perencanaannya, ada pengorganisasiannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, ada refleksinya. Nah, ini mau Ramadan ini. Apa yang mau kita rencanakan? Gitu kan? Rencana nanti kita lakukan bersama siapa? Kan gitu kan? Ya. Di mana kita laksanakan rencana itu? Ini mulai sekarang kita pikirkan. Kapan kemudian kita lakukan evaluasinya? Setiap hari, seminggu sekali, atau langsung di akhir Ramadan? Bagaimana cara kita mengevaluasinya? Kemudian refleksinya, nah Ramadan tahun ini target kita apa? Ya kan? Apa hanya sekedar rutinitas gitu, tanpa target-target tertentu? Kalau tidak ada target, kita tidak bisa lakukan refleksi nanti. Sudah mencapai berapa persen infak kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, hafalan Quran kita. Itu kalau tidak direncanakan, Pak, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Ramadan selain hanya lapar dan haus. Jangan ngomong pahala ya, pahala bukan urusan kita. Pahala itu prerogatifnya Allah. Sudah, kita cari rahmatnya Allah saja. Yang ketiga, upaya untuk menjadi lebih baik dengan mengadopsi, mengakomodasi, bahkan mengasimilasi model-model gerakan yang mendorong kepada kemajuan. ATM namanya, amati, tiru, modifikasi. Siapapun dia, golongan apapun dia, kok yang dilakukan sesuai dengan Rasulullah ya? Kok membuat dia bisa seperti itu ya? Kenapa ya? Kok saya tidak bisa? Kok demikian gampang, dia demikian enteng begitu melaksanakan sholat. Ya. Dia lihat orang itu loh, duhur siang hari, 4 rakaat loh sebelum sholat duhur. Kemudian sholat duhur berjamaah. Habis sholat duhur 4 rakaat, qobliyahnya juga 4 rakaat loh. Ba'diyahnya dia masih loh 4 rakaat. Jadi dia melakukan sholat duhur itu 12 rakaat dengan sunnah qobliyah ba'diyahnya. Kok nggak capek dia ya? Nah, dia mati, Pak. Kenapa kok bisa begitu? Dibaca, dicari itu dalil-dalilnya. Oh, ternyata ada dalil yang 4 sebelum, 2 sesudah. Ada dalil yang 4 sebelum, 22 dan 4 sesudah, 22. Oh, ternyata dia memburu ini. Ini namanya semangat untuk mengasimilasi, mengadopsi, mengamati, meniru, memodifikasi. Itu dari sisi ibadah, belum dari sisi amaliyah gitu ya. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah adalah Islam adalah din al-khadarah, agama kemajuan. Ya. Agama kemajuan. Dengan berislam, orang itu akan menjadi umat yang maju, komunitas yang baik. Perlu dipahami, kemajuan itu tidak sekedar modern menurut Profesor Mukti. Ini saya intisarikan dari ceramah beliau di YouTube itu, saya dengarkan. Oh, ini maksudnya.
Tidak sekedar modern, tapi beyond modern Islam, melebihi modern. Juga disebut Islam progresif. Leading Islam prinsipnya adalah memiliki landasan gerakan, nilai dan praksis bagaimana nilai itu diimplementasikan dalam gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Core value itu digunakan. Pinter orang ini, Pak. Ya Allah. Kapan punya anak cucu seperti orang-orang begini ya? Pak Bagus sudah punya cucu berapa, Pak Bagus? Oh, belum. Apa kata Profesor Haidar, Ketua Pimpinan Pusat? Ini ya. Nah, alhamdulillah saya tidak diminta menyampaikan 10 oleh Pak Bagus, hanya diminta 1 saja, yaitu yang paling atas itu tentang tauhid. Sampaikan tauhid, Pak, tentang Islam berkemajuan. Jadi ada Islam Nusantara, ada Islam berkemajuan, nanti pasti ada Islam Nusantara yang berkemajuan gitu kan ya. Lagi-lagi soal akidah, Pak, yang nomor 1. Soal akidah. Nah, mari kita dalami sekarang apa yang dimaksud Profesor Haidar Nasir ini. Ini tadi sudah. Nah, coba kita agak mundur sedikit. Islam itu apa tuh? Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usul Salasah itu disampaikan al-Islamu huwal istislamu lillah bit tauhid wal inqiyatu lahu bit ta'at wal ibti'adu anisyirka. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan memahaesakannya dalam beribadah. Ya, ini istilahnya memahaesakan, ya, mentauhidkan maksudnya. Kalau ini tidak dilakukan menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, orang itu belum berislam. Karena kita ngomong Islam kemajuan ya, maka kita pelajari apa definisi Islam. Konsep pertama itu tauhid berarti, ya. Berserah diri kepada Allah. Itu kalimat saya tadi, ya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berserah diri kepada Allah dengan memahaesakannya dalam beribadah. Yang kedua taat. Ya, yang kedua taat konsepnya. Ya. Yang ketiga menjauhkan diri dari kesyirikan. Itu baru disebut orang berislam. Salah satu tidak, maka belum dia disebut orang yang berislam dengan benar. Apalagi ngomong Islam berkemajuan. Dan kalau panjenengan buka literatur manapun, ini sangat terkenal ini definisi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Tidak usah takut dikatakan Wahabi, Pak. Tidak usah, tidak penting ya. Kita ini siapapun ya, asalkan bukan setan saja. Kalau benar akan kita tiru, karena tidak mungkin kita niru setan ya. Nah, setan tidak pernah benar. Di Al-Baqarah 112, siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ini kunci sukses. Kunci sukses itu ternyata
berserah diri, setelah berserah diri berbuat kebajikan. Konsep berserah diri menjadi sangat penting karena itu bagian dari tauhid yang sangat penting, sangat mendasar menurut saya. Berserah diri itu artinya full, ya, percaya kepada Allah, full yakin kepada Allah. Itu namanya berserah diri. Tidak bertanya-tanya lagi gitu. Pokoknya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Full. Tidak berkurang sedikit pun. Allah itu baik, Allah itu maha baik, dan pasti produk-produk perintah-perintah dari Allah itu juga maha baik. Pasti maha benar. Tidak boleh ragu-ragu kita. Konsep apapun itu, konsep sabar, konsep istiqamah, konsep benar, konsep salah, konsep dosa. Kalau kita sarikan tadi kan begini, dari Syekh Muhammad Abdul Wahab tadi. Ya, ada 3 kan tadi prinsipnya. Apa itu? Yang pertama, soal berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Wis talah, manuto pangeran, manuto Gusti Allah. Gak kalau kamu celaka. Gak kalau kamu nanti akan susah. Manuto, ikut. Jangan bertanya-tanya terus. Jangan beralasan terus. Wis talah, pokoknya Rasulullah apa yang dikatakan, apa yang ikuti. Jangan bertanya-tanya terus. Perintah Allah itu tidak harus dilogikakan. Perintah Allah itu diimani, diyakini. Kemudian kita berubah atas dasar keyakinan itu. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Sesembahan itu beraneka ragam. Pak Sambo itu menjadikan ilah. Apa ilah itu, Pak? Tuhan, sesembahan. Siapa sesembahnya Pak Sambo? Hah? Bukan ternyata. Sesembahannya itu yang berkoper-koper dan bermiliar-miliar itu sesembahannya. Banyak sesembahan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum amwalukum, jangan sampai hartamu, cintamu pada harta, wala auladukum, dan cintamu pada anak, an dzikrillah, justru menjadikan kamu semakin jauh dari Allah. Kalau sudah harta jadi ilah, sesembahan, anak jadi ilah, bahkan di ayat berikutnya, di surat berikutnya, istri juga jadi ilah gitu kan. Iya kan? Di situ disebut sebagai aduwal lakum. Anak dan istri itu bisa jadi musuh. Kapan dia jadi musuh? Ketika mengajak kita menjadikan diri mereka itu sebagai ilah, sesembahan kita. Tandingan, aduwal lakum. Andadan, ya, tandingan. Jabatan, HP, di HP gue mau kan, HP itu jadi tandingannya Allah loh sekarang. Iya, ya betul Pak ya, iya, betul itu.
Dulu laptop kegedean Pak, ya kan? Diganti tab juga kegedean. HP sekarang tidur itu dikeloni Pak, ya Bu ya. Anaknya ya, ibunya enggak ya? Oblas ya. Dulu saya manten anyar itu Pak, dengan istri saya ya enggak ada HP kan waktu. Ya wis omong-omongan enak kan di kasur berdua ate turu ya apa Bu. Nah. Sekarang ate turu ndelok HP dhewe-dhewe. Ibuke madhep ngiwa ndelok HP, bapake madhep nengen ndelok HP. Gimana ndak disebut andatan tandingan? Wong itu waktu, pikiran, tenaga di full ke sana semua. Salat iya salat 5 menit. Setelah itu ya ndak HP lagi. Itu yang dimaksud Tuhan itu. Ilah. Makanya la ilaha illallah. Ilah itu tidak selalu berupa, artinya banyak ilah gitu loh Pak. Ilah itu banyak. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta, kegemaran, hobi, anak, istri, suami. Itu bisa jadi ilah. Artinya ilah itu aja. Kita menjadi menergantungkan diri kepada dia. Wis tukokno Bu arek ku njaluk apa? Njaluk sepeda motor ya. Lah iku sepeda motor sing wingi nandi iku diprotoli ku wis. Nek gak ditukokno gak gelem sekolah ya. Iku digugah anake. Sakno ya. Arek iku lho teko jam 2 bengi. Iki adzan iki. Pen gugah. Ayo salat nang masjid jamaah subuh. Sakno ya. Jam 2 nanti turu arek nembe teko bengi. Sakno katanya. Saya tanya, kalau rumah kita ini kebakaran, Pak, ya, apa yang kita selamatkan dulu? Coba sebutkan. Sertifikat, STN, mas-masan, kulkas. Di rumah ada itu kan? Ada anak, ada istri, ada suami. Selaku suami, selaku ibu, siapa yang diselamatkan dibawa keluar kalau rumah kebakaran? Anak apa STN? Apa sertifikat? Siapa yang dibawa dulu? Pasti anak kan? Ya, kenapa anak kita selamatkan? Supaya tidak kena api kan? Api apa? Api kebakaran rumah. Terus anak diajak sholat subuh dibangunkan, tidak boleh, jangan, kasihan. Nek anaknya gak sholat subuh kena api apa dia nanti? Dijarno gak sholat subuh. Atas dasar kasihan. Padahal nek omahe kobongan, anaknya digometu supaya gak kobong. Kenapa orang kemudian tidak takut? Karena belum melihat api neraka itu apa soalnya. Kalau api kebakaran rumah kan gelap delok ya. Manusia itu kadang-kadang aneh gitu ya. Ini konsepnya Pak. Ya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan. Ya. Wahidan. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Loh ini loh Pak. Ini tidak ketinggalan yang terakhir itu. Yusyrikun. Serius ini. Mereka itu hanya disuruh dan hanya disuruh untuk menyembah Tuhan yang esa. Liya'budu ilahan wahidan. Ya. Ilah yang esa. La ilaha, tidak ada ilah illa huwa. Huwa itu maksudnya Allah. Kecuali Allah. Subhanaka amma yusyrikun. Jangan dipersekutukan. Kedukun itu masih banyak Pak orang kedukun sekarang itu. Kemarin itu ada jenderal loh bilang Pak,
Jika perlu pergi ke dukun. Jenderal ini Pak. Nah kalau jenderal saja akidahnya kayak begitu, bagaimana dengan kopralnya Pak? Jika perlu pergi ke dukun. Pak jadi interview. Luar biasa ini. Tidak ke dukun, tidak punya barang keramat, tidak ke kuburan. Tapi apapun keinginan anak, bahkan disuruh sholat tidak mau, diizinkan, dipenuhi. Coba. Ini yang anak-anak yang ngaji siapa sekarang? Di mana anak kita sekarang? Kalau saya bisa jawab, di Bandung anak saya sekarang. Yang satu di Bangil, yang satu di Bandung. Nang Bangil yang nambung embuh lapo yamini. Penting, pokoknya sengenge wis muncul, ayo duha. Nek ambek bapake, embu nek ijen. Teleponan di Salman ya, alhamdulillah, cek kumpul nang ngene Masjid Salman di ITB sana. Ya alhamdulillah. Ya kan. Kak melok karo Free Daily, mboten. Mboten gak ada sepeda. Ya wis gak usah. Ini populer ini Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Lihat urut-urutannya ini. Setelah diajak untuk bertauhid, ya, diajak beribadah dengan ikhlas, ya, ini ya, beribadah dengan ikhlas, ya kan? Baru kemudian ada konsep bermuamalah ini. Wa yu'tuz zakat. Ini. Itu yang dimaksud tadi. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Islam berkemajuan diletakkan yang pertama ini dari 10 indikator tadi. Jadi modern itu bukan kemudian berakidah ngawur, itu loh maunya Muhammadiyah itu. Yang disebut modern itu boleh, maju itu boleh, tapi akidahnya, tauhidnya ini harus tertata Pak, harus kuat Pak. Jadi harus sering kita nasihatkan kepada niat. Kenapa ya itu? Tidak boleh Allah. Kenapa kok tidak boleh? Tidak suka Allah. Kenapa kok begitu ya? Jangan, Allah benci pada orang-orang seperti itu. Sertakan terus kalimat itu Pak, supaya masuk ke dalam bawah sadarnya. Kok bisa ya? Iya. Kamu sengsara kalau tidak nurut Allah. Ya. Kamu celaka kalau tidak nurut Rasulullah. Ya. Hidupmu akan sulit kalau kamu tidak tunduk patuh kepada Allah. Selalu begitu kan, supaya mancep namanya akidah tauhid ini. Ya. Lihat ayah ini, ayah capek nak. Tapi kenapa kita sekarang malam-malam bangun? Ayah tadi itu datang jam 12. Tapi kenapa sekarang kita berdua sholat tahajud sama ibu ini? Ya karena ini perintah Rasulullah. Rasulullah hampir sholat tahajud itu seperti wajib. Tiap malam dilakukan. Kita kan kadang-kadang enggak. Iya ya. Ayah kamu ngimami, ayah di belakang. Kamu capek? Iya. Ayah lebih capek. Ayah tadi datang jam 2. Kamu kan tidur jam 9 tadi sudah. Kenapa kok ayah tahajud? Ya karena dijelaskan gitu. Karena ayah ingin mulia. Ayah ingin kamu juga mulia. Kita ingin bersama-sama berada di maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Maqamam mahmuda itu tempat yang terpuji. Memang tidak jadi direktur Pak, tapi di tempat itu segalanya running well, target-target terpenuhi, kalimat demi kalimat, kata demi kata yang muncul dari mulut kita itu diikuti dan dipatuhi oleh orang lain. Hidup kita ini
penuh dengan yusron, kemudahan. Itu maqamah mahmudah. Memang tidak jadi bos, tidak jadi direktur, tidak jadi pemimpin. Sebagai kepala rumah tangga, ayah kita ini, Masya Allah, nasihatnya itu gampang diikuti oleh anak gitu loh Pak. Nuturi istri ya manut ya. Istri nuturi kita ya, kita mudah menerima gitu. Kadang-kadang bapak kadang-kadang angel dikandani Bu ya. Ya gitu kan. Angel wis. Karena Basman ya. Angel wis ya. Bu, napa ya? Enggak jilbab ojo dibulet-bulet nang gulu ngono kok sih kan dawa jilbab segi 4 iku. Apa-apa ya kan wis nutup aurat iki. Iya tapi bangkean pean iki lho ketok. Ya. Ojo kayak kepenyu ketat-ketat begitu Nduk ya. Kamu sudah balik ya. Sudah menstruasi, sudah haid, kamu sudah kena syariat. Ayo pakai busana muslim yang benar nak. Kenapa sih ya? Allah tidak suka. Itu jawabannya. Hidupku nanti susah. Dihubungkan semua dengan tauhid itu. Loh, itu kamu berdiri dari rakaat kedua kok nggak angkat tangan kamu. Kok langsung begini? Dari tahiyat awal, kok langsung begini? Loh kenapa ya? Rasulullah tidak begitu sholatnya. Ayo angkat tangan setelah rakaat kedua itu. Oh gitu, iya. Itu artinya terus diajak kepada itu di surat An-Nisa itu loh Pak Bagus, ayat berapa itu? Ayat 59 ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, pokoknya apapun segala sesuatu kalau kamu itu bingung, berdebat ya. Farudduhu ilallah war rasul. Rujuklah kepada bagaimana Allah perintah, bagaimana Rasulullah kasih contoh. Rujuknya ke situ, alamatnya. Ya itu tadi. Apapun sudah kita bilang itu. Kalau tidak Allah ya Rasul, Allah dan Rasul sudah. Ya kadang-kadang kita ini masih terpengaruh oleh budaya. Yus, kenapa sih ya kok sholatnya begitu? Ya mbah-mbahmu dulu begitu nak. Jangan begitu Pak. Itu semua orang kalau begitu kok semuanya pada Pak ya itu. Kalau alun-alun itu apa ya doa dah itu ya. Iya. Banyak ya kok ayah ndak ikut gitu. Kenapa ya? Ya sudah sederhana, Rasulullah tidak begitu contohnya. Nggak perintah begitu. Lama-lama anak itu dalam mindsetnya Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Kayak syahadat itu kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Supaya mancep Pak. Berat Pak kalau sudah itu ndak itu berat Pak. Karena dia nanti pasti akan rujuk kemana-mana gitu. Rujuk kepada teman, rujuk kepada budaya, rujuk kepada modern yang katanya tidak jelas itu, rujuk kepada artis, rujuk kepada repot Pak. Ini konsepnya kan, perintah, ibadah dengan ikhlas, ya, kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Hukum itu hanya punyanya Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, ya kan? Balik-balik Islam Arab ya lihat. Islam yang lurus. Kebetulan saja Muhammad itu orang Arab. Masa saya ini di Mesir 9 tahun. Tapi saya pulang ke Indonesia tuh tidak bawa jenggot katanya. Coba bayangkan. Saya bawa ilmu, iya ya tahu bawa ilmu. Tapi lapo sih adek muni-muni nggak bawa jenggot, ya lapo. Ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya dan yang menyakitkan. Gitu. Kalau sudah begitu, Pak, kita jadi mempertanyakan, nggak peduli dia mau ketua apa, mau apapun gitu. Berarti akidahnya tidak benar sudah. Karena akhlaknya begitu. Pasti ibadahnya juga ada tidak benernya. Karena akhlak itu buah dari ibadah. Ibadah itu sumbernya
Akidah kan begitu. Gampang melihat orang itu sesungguhnya. Loh Pak Rofiq kan juga ada orang-orang muslim yang korupsi. Ya nggak peduli muslim. Sambo begitu, muslim begitu ada. Siapapun sudah. Oh mana Sambo yang jelas-jelas akidahnya nggak benar. Wong kita yang mengaku Islam saja kadang-kadang masih nggak benar kan begitu. Lupa bahwa hukum itu punyanya Allah. Nah ini prinsip yang pertama dari akidah, Pak, dari tauhid. Ya, tauhid itu prinsip yang pertama. Yang kedua, ini soal ketaatan. Ya. Setelah dia yakin Allah dan hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, itu sumber dari segala-galanya. Itu adalah akar, kalau dia bagaikan akar dari sebuah pohon. Ya. Betapapun besarnya pohon itu, kalau kemudian akarnya tidak kuat, ya akan tumbang. Ya. Yang kedua, Islam itu soal ketaatan. Apa kata Rasulullah? Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan. Mastata'tum, semampu kalian. Kalau di ayat itu kan fattaqullaha mastata'tum. Ini hadis Rasulullah juga begitu. Kalau ada perintahku, kata Rasulullah, maka kerjakan. Semampu kalian. Apa saja yang aku larang terhadap kalian, jauhi. Nah, kalau jauhi tidak ada semampu kalian ini. Kalau melaksanakan perintah sebatas kemampuanmu, tapi kalau menjauhi nggak ada sebatas kemampuanmu, maksimalkan sudah. Ini Rasulullah. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanya karena mereka banyak bertanya. Coba bayangkan, kakek takon mbak bagus ya. Apa kok menurut Rasulullah kok gak gini? Takon doy. Takon itu hanya mempersoalkan perintah, bukan takon karena tidak jelas ya, mempersoalkan. Taat Pak, penting ini. Cobalah sekali-kali kita kasih target berapa ya. Wah, ada sebuah perusahaan itu lucu Pak, untuk menseleksi karyawannya itu Pak bagus. Dikasih waktu 40 hari, nah, disuruh melaksanakan sholat wajib dan sunnah lengkap itu selama 40 hari dengan konsisten. Kalau ada laki-laki masjid berjamaah, kuat nggak kira? Konsisten nggak dia? Kalau itu konsisten, bagus, diterima di perusahaan. Wah, ada betul begitu Pak. Gak gampang loh Pak. Ya, subuh atau sebelum subuh tahajud. Nah, dia lakukan 13 rakaat. Rasul itu kan paling sedikit kan 7 tuh ya. Jarang kurang dari 7 dan jarang dan tidak pernah melebihi dari 13. Wah, itu 2 iftitah, mau 4, 4, 3. Wah, soal taat kan. Kan tidak cukup diimani. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dia tidak cukup yakin hanya supaya nanti saya ditempatkan di tempat yang mulia. Tapi ini soal ketaatan, soal konsistensi. Kau kesel gitu Pak, bangun saja. Kenapa kita bangun? Disyukuri. Kenapa? Kita masih dibangunkan oleh Allah. Banyak orang yang tidak dibangunkan oleh Allah. Kita tuh dibangunkan, disyukuri Pak. Jangan nek wis terus ngelilir nang jeding. Lapo nang jeding? Pipis. Jariku mari pipis mbok wudu. Oh. Lu enggak mari pipis didelok jam 3. Balik jejak kemul maneh. Enggak berat kok Pak. 2 iftitah. Kalau enggak pengen bolak-balik tahiyat, ya sudah tahiyat 1 saja. Ambil yang 4, 4, 3. Boleh.
Nanti kalau kan dua salam kan kegelan ya, balik-balik tahiyat kesel be. Sudah diatur oleh Rasulullah. Mau dua 5 kali tambah 1 boleh. Ya kan? 11 tambah 2 iftitah. Mau 2 iftitah 4 boleh. Mau 4 boleh. Bahkan kalau ndak kuat 3 tok gak apa-apa. Nek gak kuat 3 bengi yo mari sholat isya 3 witir. Sampai sebegitunya. Nah terus kabeh gak dilakoni, taatnya di mana taatnya? Dicoba. Nunggu apa? Nunggu mati. Ayo kita coba. Bener Pak? Bener. Nanti kita rasakan itu. Duha ini, Masya Allah. Duha itu. Iya. Pak ada yang ngomong itu di kantor Pak Bagus. Jam kerja Pak Rafiq digunakan duha. Ibadah rek, kerja ya kerja. Kan ganggu itu. Profesionalisme dia di kantor. Iya tak? Masa ya ganggu bawa sajadah terus iki meja kerjane dibeber kok ngene. Piro suwene salat petang rakaat toh? 2 rakaat, ha? Ganggu ta itu? Fadilahnya apa? Dijamin loh pagi sampai sore kita dicukupi oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Ya sudah kita lakukan, taat itu namanya. Ini tauhid itu hubungannya dengan ketaatan. Ayo kita sama-sama. Gitu. Dan yang paling penting, karena ini konteksnya Islam berkemajuan, ya kita rasakan enggak setelah kita melakukan sholat wajib, sholat sunnah, ya tahajud itu, 2 rakaat sebelum subuh, duha, 4 sebelum duhur, 4 sesudahnya, 4 sebelum isya asar, coba bayangkan. Ya kan? Itu capek-capeknya itu. Nah, apa yang kita rasakan kemudian? Kalau ternyata itu kemudian tidak membawa perubahan di dalam diri kita, dalam konteks tidak bisa mencegah kita ini melakukan sesuatu yang faksa. Faksa itu merusak orang lain, Pak. Bukan hanya merusak dirinya sendiri. Kalau zalim itu aniaya, merugikan diri sendiri. Faksa itu di atasnya. Merugikan orang, korupsi, fitnah, ghibah. Merugikan orang lain, menyengsarakan orang lain. Kalau sholatnya belum bisa itu, nah harus hati-hati itu. Jadi aspek secara ritual dapat, secara spiritual dapat. Itu loh maunya Muhammad berkemajuan itu begitu. Kan ini benteng awal, Pak. Setelah itu nanti boleh kita ngomong pluralisme, ngomong inklusivisme, ngomong apapun. Tapi ini sudah kuat dulu gitu. Infak sodakoh itu soal ketaatan loh ya, bukan sekedar soal itu sunnah, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ada 4 prinsipnya kan. Wa amfiku khairali anfusikum, yang kamu berikan yang paling baik, jangan yang bekas-bekas. Yang paling baik itu diantara 6 warna itu yang paling baik yang mana deh? Baik mana itu? Yang warna merah halus kayak ada plastiknya gitu, gilap, dengan yang abu-abu lungset. Banyak baik mana itu bentuknya? Yang merah. Yang kamu berikan yang mana? Bu, abu-abu niku pinten sih Bu? Duit pinten abu-abu niku? 2000. Nek abang, duit pinten? Nah, apik endi keliri abang kali abu-abu niku? Nah, sing sampean infakaken sing pinten? Sudah ngelanggar lagi, nggak taat ini. Wa amfiku khairali anfusikum, harus yang terbaik. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi, ala hubbihi sing paling mbok senengi. Donya sing paling mbok senengi ku lho apa? Kulkas, motor, omah, duit. Bojo, harta, Bu. Bojo dikekno ya apa, Bu? Wa atal mala ala hubbihi, harta yang paling kamu senengi itu artinya ya tadi itu loh Pak. 50.000 ambek 100.000 ini sing paling disenengi. Ini 100 kayak lah. Baju sing paling apik, sing paling mbok senengi.
Pak Bagus, kok bisa sampean kok sain? Oh, Pak Rafiq sampean seneng, sampean Pak wis. Lho, harta lo ya, bukan istri. Yang ketiga, prinsipnya apa? Ini soal ketaatan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kayak begitu kan. Gak delok tanggal. Ya. Tanggal nom, tanggal tuwek, saiki tanggal apa sih saiki? Tengah-tengah ya. Infak jalan terus, Pak. Tinggal lagi, Pak. Infak jalan terus. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, terang-terangan oleh. Ya, sembunyi-sembunyi lebih baik. Ada 4 prinsip kan. Ini soal ketaatan kita ini. Patuh ndak? Lah urusan infaknya digoleki 2000 rek padahal dungane iku masalah wae sing dijaluk. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wal afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi wa najjata minan bihusnil khatimah. 10 macem Pak sing dijaluk, Pak. 2000. Ditukokno kerupuk iki lho gak oleh 2000 saiki. Oleh. Ditukokno cilok iki lho gak oleh wek luru. Diinfakno jarene kepengin mlebu swarga. Makanya jare Nabi gak nutut amalmu iku wis. Kalau bukan rahmat Allah ndak bisa. Mari kita cari rahmat Allah itu dengan yang murah-murah, yang enteng-enteng. Apa? Datang di pengajian. Sholat itu rahmat Allah, Pak. Sodakoh itu rahmat Allah. Istighfar itu rahmat Allah. Kata Rasulullah, Mas tatoktum semampumu. Ketaatan itu. Gak mampu Pak Rafiq nek 100.000 ngono infak. 100.000 tak infakno terus sarapan opo iki lah. Rasul mengatakan semampumu, tapi ya ojo medit gitu loh. Semampumu itu maknanya begini. Infak, oh saya tidak bisa maksimum kalau infak Pak, saya bukan orang kaya raya. Ya, oke. Kalau kamu tidak mampu infak terbaik apa? Saya bisanya puasa Pak. Oke, puasa. Iya kan? Mau Senin Kemis, mau Daud, mau Yaumul Bid, gitu kan ya. Pilihan-pilihannya banyak. Loro Pak Rafiq, ya wis gak duwe, lorowan awak iki. Kayak poso mai kumat misalnya. Apa? Ya sudah Mas tatoktum. Salat kuat enggak? Mana salat Pak Rafiq? Wis dengkul iki nek. Mari tahiyat ngadeg maneh iku lho. Pune kletek ngono. Infak gak mampu, poso jari loro mah, salat jari dengkule gak kuat. Apa mana kira-kira sing iso? Zikir. Isu kene iki nrembimil Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa susahnya? Itu Mas tatoktum, Pak. Nah nek terus zikir enggak, salat gak kuat, poso wetenge loro, duit gak duwe, njaluk mlebu swarga. Swargane sinten? Sederhana kan konsepnya ini. Oke. Ini yang saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Rujuk kepada Allah. Itu soal taat. Ini ada atiu di sini. Ini ada atiu. Untuk siapa? Untuk Allah. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah itu mutlak, Pak. Tanpa reserve. Wes gak kena dinyang pokok. Ireng yo ireng, abang yo abang. Jangan pakai dinyang. Lakukan saja. Jangan ditanya kenapa, mengapa, jangan. Pokoknya apa yang diberitakan lakukan saja. Rasul juga ada atiu. Artinya digaransi oleh Allah, termasuk perintah Rasulku tanpa reserve. Jangan banyak bertanya, jangan banyak berlogika. Lakukan saja. Begitu ulil amri pemimpin tidak ada atiu di depannya ini. Artinya apa? Dikon nembak ya Pak, ditembak yuk keliru saja nih. Lalu dikon nembak. Sing ngongkon sapa?
pemimpin nih, komandan nih. Karena pemimpin dilakukan sama dia. Nggak ada di sini, nggak ada atiu. Ulil amri itu tunggu dulu. Kalau perintahnya benar dilakukan. Apa salah konconya? Mau ditembak, alasannya perintah atasan. Ya untung divonis setahun setengah kan ya. Ini pentingnya akidah itu, Pak. Ya, itu bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah. Tidak mutlak. Manusia itu biasa, tidak ada jabatan Rasul. Yang ketaatan mutlak itu Allah dan Rasul. Ketaatan kepada pemimpin nggak mutlak. Kalau mengajak kepada kesyirikan, jangan. Mengajak kepada kedoliman, tanyakan. Kan begitu Pak logikanya. Ini konsep akidah tauhid itu. Ya. Ini yang saya katakan tadi. Tidak cukup iman. Tapi ada proses perubahan, ada proses kesungguhan terhadap apa? Terhadap jalan Allah. Ya. Kenapa ini harus kita lakukan? Supaya ini loh Pak, tujuannya. Yang ini. Nah ini. Ulaika yarjuna rahmatullah. Iya kan? Jadi kalau ditanya bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah? Imanmu, keyakinanmu tidak cukup hanya dengan yakin, tapi harus ada perubahan. Kamu harus merubah sesuatu ke arah lebih baik, merubahnya dengan istiqomah, dengan kesungguhan. Ini apa itu? Semuanya yang berhubungan dengan jalan Allah. Ini prinsipnya. Kalau hanya yakin saja, nggak berubah, nggak bisa. Belum berhijrah katanya. Berubah, tapi berubahnya itu angin-anginan, nggak bisa. Ya, harus jahadu, harus istiqomah, ya. Pentingnya tauhid, pentingnya keyakinan, keimanan itu akan berakibat apakah amal kita diterima atau tidak, Pak. Ini loh, man amila solihan min dzakarin au unsa. Perhatikan ini, wa huwa mu'minun. Nah ini syarat Pak. Dan loh ya, bukan atau. Dan, wa itu dan. Artinya ini melekat. Kalau ini tidak ada, ini tidak ada gunanya. Amalan ini tidak bisa sampai. Agar dapat apa? Falanuhziyannahu hayatan thayyibah. Agar dapat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Agar dapat pahala, ya, agar hidupnya mendapat kehidupan yang baik, maka amal itu harus didasarkan kepada keyakinan. Wa huwa mu'minun, ini menjadi penting. Nah, ini kata kuncinya. Ada ndak orang itu baik kerja bakti, yo teko, dijaluki bantuan, yo dikei, ya. Pandangan orang lain itu senyum, monggo, tapi gak sholat, ada? Nah, tapi bukan Islam, ada? Kasih sayang, ya, menghormati orang, tapi agamanya tidak Islam, nggak bisa. Dia tidak punya akidah, dia tidak punya tauhid, bahkan dia masuk musyrik kan, syirik kan, disuruh jauhi oleh Rasulullah itu, oleh Quran. Nah ini yang ketiga, ya, hati-hati. Disebut orang baik itu kalau dia berakidah. Benar itu kalau berakidah. Amalannya lanjut. Begitu tidak punya akidah, tidak punya iman, ya, tidak ada iman, tidak Islam, tidak bisa. Karena ini syarat. Wa huwa mu'minun. Ya, ini di apa ini? An-Nahl ya. An-Nahl 97. Ya, oke. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, sudah berapa ini? 42 menit saya ngaji ya. Berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik, sudah saya sampaikan di awal. Ini prinsip ketiganya. Tidak cukup seseorang itu berprinsip dengan dua prinsip di atas ya. Tidak cukup dia hanya beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia juga harus berlepas diri dari kesyirikan.
Karena ada orang menyebut dirinya juga beribadah tetapi dicampur dengan syirik. Dan bergabung dengan para pelaku kesyirikan. Apapun dasarnya, mau dasarnya budaya, mau dasarnya menghargai budaya, mau apapun lah, ya. Seorang muslim mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci dan dibenci oleh Allah. Jadi dasarnya kita suka dan benci itu Allah. Suka terhadap sesuatu karena Allah suka. Benci kepada sesuatu karena Allah benci dengan itu. Jauh. Itu saja prinsipnya. Syirik ini sesuatu yang paling dibenci, jauhi. Pelakunya hindari. Jangan dipakai untuk teman. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri kepadamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kalau mau contoh orang yang betul-betul melepaskan diri dari kesyirikan, ya Ibrahim itu, Pak. Dan kita tidak bisa bayangkan kalau Ibrahim dulu tidak begitu, maka tidak ada ibadah haji, Pak. Ya, berapa tambah berapa sekarang? 69. Oh, 49. Wajah tambah saya ketika Pak Bagus ya, Pak Bagus, lanang wedok ya. Nyelengi selawe, kurangnya piro? Selawe, wong loro 50. Oleh gelang, Bu ya. Gelang emas. Ada yang berangkat tahun ini ya. Nah, cucunya didaftarkan, Mbak ya. Cucunya didaftarkan haji, cucunya. Kalau enggak cucunya dan enggak nutut. Kita yang hadir ini kalau daftar sekarang berangkat tahun berapa? Ibrahim itu masya Allah melepaskan diri. Bapaknya, ya, bapaknya dia tinggal, walaupun tetap dia hormati, iya kan? Anaknya dia tinggalkan, dia pilih, suruh menempatkan di tempat yang kering kerontang, jauh dari tanda-tanda kehidupan, karena itu perintah tauhid, laksanakan. Perintahnya hanya lewat mimpi, coba bayangkan. Tapi karena taat, lakukan. Penguasanya mengajak kepada kesyirikan, lawan, hadapi. Menang, tahu Ibrahim kalau menghadapi Namrud pasti kalah, tahu Ibrahim, bukan tidak tahu. Tapi karena ini perintah, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mati ya urusan, kurang tentu mati. Karena mati tidak ada hubungannya dengan Namrud. Mati tidak ada hubungannya dengan api, dengan pistol, dengan senjata. Mati itu soal kontrak. Kontrak entek, mati. Ibrahim lawan, kalah pasti, tapi tidak mengurus dia. Ya, susah menjadi orang seperti Ibrahim begitu. Ya. Anak, coba bayangkan, istri, semuanya sudah diujikan kepada Ibrahim. Wa idzi batala Ibrahim wa rabbu bi kalimatin fa atamahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Coba, siapa orang yang dipilih, diangkat untuk memimpin seluruh manusia? Ini menurut saya pemimpin paling besar itu Ibrahim, yang kedua ya Muhammad. Karena anak Muhammad pun turunannya Ibrahim kan. Mengapa? Inni ja'iluka lin-nasi imama. Nek mimpin negara ya cek-cek, Pak. Gak ada bandingannya. Ibrahim memimpin seluruh umat manusia dan itu SK-nya dari Allah loh. Nggak main-main loh. Karena apa? Dia melepaskan diri dari kesyirikan. Dia bertauhid. Ini menjadi pondasi, ya. Ibrahim tidak seperti kita. Pak Rafiq ini beragama Islam karena bapaknya dulu Islam, mbahnya Islam. Andai kan bapak saya dulu tidak Islam, bisa jadi saya tidak Islam, karena agama saya ini agama keturunan. Ya, kita Ibrahim nyari, Pak, siapa Tuhan itu siapa? Oh, sengenge kita duduk. Oh, bintang, oh bukan, bulan bukan gitu kan. Dia memang mencari, oh ini ternyata Allah.
Ternyata Allah itu yang menciptakan mereka, bukan mereka itu. Yang kuat di sini. Ayahnya nggak ngajak kepada kesyirikan, nggak peduli walaupun ayahnya. Sehingga ada ayat-ayat berikutnya ini. Nah, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Selama mereka syirik sudah, lawan, ingatkan, nasihati, kalau tidak bisa tinggalkan. Kayak Ibrahim itu. Ibrahim, tinggalkan istrimu, tinggalkan. Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih. Ibrahim, lawan penguasamu yang dolim dan syirik itu, lawan. Ini maksudnya. Menang kalah urusan duri. Ya. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu menjadi walimu jika mereka telah mengutamakan kekafiran atas keimanan. Maksudnya kekafiran ini kesyirikan, Pak. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Coba kok pakai kembang-kembang gitu sih, Pak? Mbah-mbahmu biyen yo ngono. Nah, ya kan? Nah, prinsipnya dulu-duluan, jangan Pak ibadah. Allah Pak datang Pak, kita menghormati loh. Sak kampung dulu Pak datang semua itu Pak, coba lihat tuh habis maghrib itu banyak gitu. Nggak apa-apa lah Pak, kita menghormati. Dasarnya apa? Banyak-banyakan. Dipikir kalau banyak yang datang, banyak yang melakukan itu benar, padahal itu kesyirikan. Semua loh Pak pakai beli trompet, pakai topi yang lincip-lincip itu Pak. Masa salah semua segitu banyak itu? Kenapa sih Pak kok salah? Ya, karena itu dibenci oleh Rasul kita. Karena itu menyerupai kaum itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sudah jawab saja begitu. Nggak usah urusan banyak-banyakan, indah-indahan. Masa salah itu? Itu loh irungnya bangir. Ya kan, jubahnya rangkep dua, pakai sorban. Ya, dari Arab. Masa salah ya? Kalau tidak benar ya salah. Tidak usah indah-indahan. Itu tauhid, itu akidah. Ya, banyak-banyakan, dulu-duluan, indah-indahan, hindari. Jangan pakai prinsip itu. Prinsip fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Ibu bapak, tiga ini kesimpulannya. Kalau kita ingin bertauhid pada Islam berkemajuan. Kalau kita ingin lebih detail lagi yang 10 tadi itu monggo lah ya. Kapan-kapan kita insya Allah bisa ketemu lagi. Kalau kita kembali kepada konsepnya Pak Haidar tadi ini itu. Silakan kalau mau dicatat itu. Nah, kita tadi baru membahas yang nomor 1. Kalau kita bahas sampai nomor 10 ya sampai jam 12 nanti. Ya. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Ya, silakan Bunda. Salam. Yang ditanyakan apa Bun? Boten. Nggak ada. Karena risikonya sudah jenengan tanggung semua di dunia. Di akhiratnya sudah hilang itu. Iya.
Sama Bu, saya juga punya anak laki-laki, tidak bisa dengar, tuli anak saya. Sama, saya juga punya. Hanya anak saya wajib, dia masih bisa lihat. Ya namanya juga orang dalam gangguan Bu, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa Bu. Ya. Anak saya juga cacat mental sama, tidak apa-apa. Oh masuk surga dengan insya Allah. Iya, iya masuk surga. Karena kesulitannya, kesusahannya sudah diberikan oleh Allah di dunia itu. Ya, makanya itu jadi tabungan nanti ya. Jadi tabungan jenengan. Insya Allah dia berada di surga. Makanya ibu harus sering ngaji supaya dapat rahmat Allah, dapat kuncinya surga. Nggih. Nah, itu Bu ya. Nah, nggih. Cukup ya? Ya, oke. Baik Ibu Bapak, mari kita tutup kajian kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh